Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dokter Ziki Ombana, spesialis saraf. Iya dok, nah tadi kan gejalanya banyak banget, bahkan saya juga mungkin yang bisa dibilang kayaknya itu hal yang biasa ya. Mungkin Sering kalau dari ngalamin ya orang ya? kesemutan, misalnya kedutan, seperti itu. Bahkan misalnya saya juga ngalamin, apalagi misalnya bolak-balik ke WC gitu ya. Nah itu kan sebenarnya misalnya kayak bolak-balik ke WC gitu, itu kan bisa jadi hal yang terjadi adalah misalnya mungkin ada infeksi saluran kemih, atau misalnya ada hal lain yang seputar di kandung kemih gitu. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya ternyata kita ini misalnya multiple sclerosis? Ya, kita ngomongin misalnya tadi bolak-balik kamar mandi dulu deh ya. Iya, oke, Jadi kalau betul. orang yang mengalami infeksi saluran kemih, dari katanya adalah infeksi. Infeksi biasanya diiringi dengan demam. Jadi Oke. kalau misalnya ada demam, terus bolak-balik kamar mandi, itu kemungkinan infeksi saluran kemih, iya memang. Oke. Dan kalau misalnya juga, tapi dia nggak demam, tapi Iya. emang lagi banyak minum, wajar. Wajar, Nah, oke. Yang jadi masalah adalah yang harus dicurigai, ini kok nggak kenapa-napa kok tiba-tiba kok sering, nah itu. Dan itu konstan, apalagi kalau misalnya ternyata ntar ada fase dia baik-baik aja, tapi ntar begitu lagi, ntar baik-baik aja. Nah ini kan salah satu tipe yang tadi kan hilang timbul. Nah ini harus dicek. Jadi kita kadang kadang kita terlalu permisif atau terlalu maklum dengan sesuatu hal yang tidak dirasakan sakit. Nah, Iya. tapi bisa jadi itu merupakan suatu tanda atau early sign, early warning dari tubuh kita kalau kita ngeh. Oke, nah misalnya kalau misalnya saya pengen ngecek nih dok, misalnya kayaknya nih saya pernah nih ada beberapa kali mata saya kedutan. Iya. Nah bagaimana saya ke rumah sakit atau saya langsung ke dokter umum kah atau gimana? Karena kan kita tidak bisa mengindikasi tubuh kita tuh langsung terkena penyakit apa, langsung kita spesifik nih kemana-kemananya. Mungkin kalau sakit kepala, udah pasti ke neurologi gitu Iya, kan? iya. Nah itu bagaimana dok? Nah ini sebenarnya kedutan juga spesifik sih ya, kedutan pasti ke dokter neurologi. Oke. Jadi setiap rasa kedutan, kebas, rasa sakit atau rasa nggak nyaman di tubuh ya, kecuali dalam pencernaan ya, Oke. itu biasanya ke dokter neurologi. Mhm. Berarti langkah yang harus kita lakukan awalnya, itu kan sebenarnya kan orang beda-beda ya, misalnya ada yang kedutan, ada yang kebas dan segala macam gitu, karena kan banyak faktor ya Iya. dari misalnya dari si otak ini. Nah apa yang harus kita lakukan dengan berbeda-beda tersebut? Mungkin ada yang merasakan A, ada yang merasakan B, nah itu bagaimana dok langkah awalnya? Yang pertama kita harus paling tahu tentang tubuh kita dulu ya, bukan dokter manapun, karena dokter yang paling hebat adalah pasien itu sendiri itu ya, yang punya badan ya. Oke. Jadi kalau ada yang mengalami apapun lah, entah dia kedutan, entah apa, kalau dia pindah-pindah mungkin agak relatif lebih tenang. Tapi kalau lokasinya di situ-situ aja dan berulang, coba agak mulai diperhatikan, Aware ya. agak aware, lebih notice ya. Duh kok kaki kiri saya kesemutan mulu ya. Nah padahal saya nggak habis bersimpuh, nggak habis apa. Terus besok kok begini lagi ya. Nah itu mendingan dicek deh. Karena prinsipnya kalau kita ke dokter itu lebih baik berpikir agak lebih buruk, mikirin yang jelek sampai dibuktikan enggak ya. Daripada kita nganggap enteng tapi kecolongan. Iya, Nah, itu itu. bener banget nih daripada kecolongan ya bunda-bunda. Tapi ya dok ya, misalnya kan kayak sekarang kan udah ada yang namanya medical check up gitu. Bahkan medical check up eksklusif, Ya. menyeluruh gitu. Ada eksekutif lagi gitu, ada VVIP. Kan beragam ya dok ya, Ya. tergantung paket apa yang diambil. Apakah dari hal misalnya mengecek, misalnya seperti itu MCU, itu bisa terlihat? Secara umum kalau misalnya dari MCU yang kita lihat ke arah multiple sclerosis sih enggak ya. Tapi ada yang mungkin bisa kelihatan di sini adalah kadar vitamin D. Ya. Oke. Jadi literatur bilang orang yang memiliki kadar vitamin D yang relatif lebih rendah ya dalam jangka waktu lama, ini adalah salah satu faktor yang membuat multiple sclerosis bisa muncul ya. Tapi bukan pasti loh, artinya bukan vitamin D turun pasti multiple sclerosis, tapi kembali lagi dikoneksikan atau direlasikan dengan keadaan pasien tersebut. Misalnya pasien mengalami gangguan misalnya rabun berulang, hilang timbul, vitamin D-nya turun. Bisa-bisa MS nih, multiple sclerosis nih. Yuk kita kejar sebelum berlanjut gitu. Tapi kalau ternyata vitamin D-nya turun, gejala nggak ada, ya bukan multiple sclerosis lah, kan nggak ada gejala kan. Berarti lebih baik emang bener-bener ngecek ya dok ya? Benar, harus cek. Dan kembali lagi, yang diobati adalah pasiennya, bukan labnya. Kalau labnya bermasalah cuma pasiennya enggak, ya kita jangan bikin-bikin penyakit. Ya kan? Betul. Tapi kan dokter nih selaku yang praktek juga gitu, yang menangani banyak pasien gitu.
apakah misalnya pasien-pasien yang mengalami MS ini tidak menyadari kebanyakan misalnya yang udah kepalang tanggung udah sakit gitu baru ke dokter, atau misalnya ada nggak sih misalnya memang mereka dari awal aware gitu terhadap dirinya sendiri untuk dok saya kenapa nih ngecek gitu. Kira-kira untuk yang MS, karena kan sebenarnya nih saya aja masih jarang gitu ya maksudnya mendengar kata multiple sclerosis ini. Kenyataannya sih jarang yang ketahuan cepet ya. Karena ya banyak faktor ya, karena keluhan-keluhan yang muncul ini adalah keluhan hari-hari yang sering dirasakan oleh orang gitu ya. Tapi banyak kan nggak terlalu dianggap ngeh dan nggak dianggap bahaya gitu, itu yang pertama. Yang kedua, karena kasus ini memang secara demografi sangat jarang, ya kan, jarang. Metode diagnostik atau cara mendiagnosisnya ini memang belum semuanya merata ya. Contoh kita harus melakukan pemeriksaan misalnya MRI. Kita harus pemeriksaan pengambilan sum-sum tulang belakang untuk mengecek namanya oligoclonal band. Yang dulu zaman saya sekolah ngeceknya ini aja harus dikirim ke Amerika. Ya, jadi orangnya belum ke Amerika, cuma sum-sum tulangnya cairan udah berangkat ke sana gitu ya. Ini ada yang kayak gini-gini itu, karena kita juga belum banyak alat-alat tersebut. Jadi kadang jadi underdiagnose ya. Jadi mungkin dia multiple sclerosis tapi belum terdiagnosis. Ketika keluhannya sudah semakin nyata, baru terdiagnosis. Iya dok, tadi kan ngomongin kerusakan. Nah, kan kerusakan ini menyebabkan misalnya matanya bisa rabun atau misalnya jadi kebas juga bisa ya, kedut-kedutan, anjang-anjangan segala macam gitu. Tapi sebenarnya penyebabnya itu karena apa sih? Penyebab dari kerusakan tersebut, gangguan tersebut? Iya, misalnya kenapa bisa jadi rusak seperti itu? Kita ngomong misalnya bicara yang mata ya. Jadi mata itu kan ada pusat penglihatan ya. Pusat penglihatannya itu ada di otak. Dan entah kenapa si multiple sclerosis ini ada jenis-jenis tertentu yang menyerang pusat penglihatan tersebut. Satu ya, itu akhirnya menyebabkan gangguan penglihatan. Dan ternyata multiple sclerosis ini juga menyerang dari kabel si saraf mata tersebut yang kita sebut namanya neuritis optik ya. Neuritis optik tuh bahasa kerennya gitu deh. Pokoknya bahasa gampangnya itu saraf matanya lecet. Nah, sehingga kalau saraf matanya lecet, hantaran listrik yang diterima dari retina, dari bola mata sampai ke otak kan pasti terhambat. Nah, itu jadi masalahnya di situ. Dan MS ini sering menyerang-nyerang daerah tersebut nih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin faktor yang menyebabkan MS ini apa nih? Misalnya kan kalau kita ngomongin stroke itu kan ada berbagai macam penyebabnya, darah tinggi ini segala macam. Ataukah memang dia dari si tubuhnya sendiri yang memang tidak bisa imunnya tuh misalnya tidak bisa bekerja sama kah atau seperti apa dok? Karena kan ini sebenarnya agak jarang dan juga mungkin agak sulit juga ya dipahami mungkin oleh bunda-bunda, termasuk bunda-bunda di rumah. Nah ini bagaimana dok gitu? Selama ini dianggap adalah gangguan karena autoimun ya. Jadi autoimun si tubuh tentara kita kan tubuh kayak sebuah negara ya, kayak sebuah negara. Saya berandai-andai, saya paling demen berandai-andai ini. Tubuh adalah sebuah negara yang isinya ada lembaga-lembaga ya. Ada lembaga misalnya ada otak, ada ginjal, ada jantung segala macamnya, ada departemen-departemennya. Yang semua ini akan dilindungi oleh tentara. Ya. Tentaranya harus melindungi. Kalau ada musuh dari luar yang akan menyerang organ-organ tersebut, maka tentara ini akan menghajarnya. Tapi pada orang dengan gangguan autoimun atau gangguan imunitas seperti ini, si tentaranya malah mengkudeta negara tersebut. Nah, ketika dia mengkudeta tergantung komandannya, dia mau nyerang mana dulu? Mau nyerang istana negaranya dulu kah? Mau nyerang mananya dulu kah? Terserah ya. Itu random. Dan pada kasus ini si tentaranya ini adalah menyerang selubung kabel saraf dari si susunan saraf pusat yang disebut mielin tadi. Maka terjadilah ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang bisa terjadi autoimun gitu kan? Betul. Nah, autoimun ini bisa dibilang sebenarnya random ya, semua orang bisa kena. Tapi autoimun ini apa sih? Autoimun adalah bentuk dari bentuk agak sedikit lebih heboh ya kalau saya bahasa gampang ya. Bentuk yang sedikit agak lebih heboh dari alergi. Jadi orang-orang yang memiliki riwayat alergi di dirinya sendiri atau di keluarga yang segaris itu sangat mungkin mengalami autoimun. Nah, tapi autoimun ini alergi tidak pasti menjadi autoimun. Tapi orang autoimun hampir pasti memiliki riwayat alergi. Ya ini ya. Nah ini yang menyebabkan jadi autoimun apa sih biasanya? Biasanya banyak. Bisa ada infeksi. Ya, karena ada infeksi akhirnya si tentaranya agak overreact gitu loh, ya terlalu over reaksinya akhirnya terjadi autoimun bisa.
atau zat-zat yang ternyata dianggap suatu musuh oleh tubuh, ya. Misalnya beberapa orang nggak akan kuat menggunakan menerima zat yang namanya gluten pada tepung-tepungan, terus zat-zat pengawet. Nah seperti ini bisa. Nah ketika ini muncul terpicu, maka akan muncul si autoimun tadi. Autoimun tadi munculnya kena yang mana? Bisa jadi akhirnya kena selubung saraf yang mengakibatkan MS tadi. Tapi ini bisa dikatakan sebagai kelainan nggak sih dok? Kelainan gimana ini maksud ini? Misalnya kelainan penyakit atau seperti apa? Karena kan sebenarnya jarang ya. Ya, tetap kita anggap suatu penyakit. Penyakit, karena yang definisi penyakit apa? Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Kalau kelainan kan lebih cenderung ke gangguan bentuk atau bawaan ya. Nah, tapi kalau ini penyakit karena dia acquired, didapat dan dia bisa dikontrol. Dia penyakit belum tentu bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Artinya dengan intervensi medis gitu loh. Duh, sulit banget ya. Emang agak berat ya ini ya. Berat sekali gitu. Berarti sebenarnya awal mulanya MS itu bisa dijadikan karena yang tadi misalnya tentara-tentara di tubuh kita jadinya mengkudeta gitu. Ibaratnya mendukung yang jahatnya gitu. Agar misalnya memberikan ibaratnya efek yang negatif bagi tubuh seperti itu ya. Gampangnya. Nah, kalau misalnya siapa saja yang rentan terhadap MS ini, apakah misalnya ini berpengaruh dari gender, usia kah? Atau misalnya karena faktor misalnya makanan juga kah dapat mempengaruhi seperti itu tidak sih dok? Bisa, jadi dari data demografi dibilang ternyata perempuan 2-3 kali lipat lebih sering terkena MS dibanding laki-laki. Itu data. Kemudian etnis ya. Oh, etnis juga etnis nggak? ya. Etnis itu seperti gimana? Ya kita mungkin emang di dunia ini jarang, tapi di Indonesia ini relatif lebih jarang. Kenapa? Karena dibilang yang paling sering kena adalah orang-orang Kaukasia. Ya. Kaukasia itu orang-orang Eropa yang berambut pirang lah, dan paling ini lebih banyak meningkat di daerah Skandinavia sana, di Eropa Timur ya. Eropa Utara ya. Di daerah Eropa Utara itu sering terjadi. Itu. Kemudian usia berapa? Sebenarnya usia sih sering bisa pada berapa aja ya, tapi paling sering dewasa muda sekitar 30-40-an itu. Itu yang banyak terjadi untuk MS? Dari data demografi seperti itu. Kemudian ada lagi nggak dok? Itu sih yang paling sering ya. Tapi kalau makanan segala macam saat ini belum ada bukti makanan apa mencetuskan MS dan makanan apa yang bisa memperbaiki MS. Dan juga menyebabkan misalnya ya tubuh kita menjadi autoimun gitu ya, karena misalnya makan suatu makanan-makanan tertentu gitu. Jadi belum ada pembuktiannya. Kalau dikaitkan dengan MS langsung belum ada, tapi kalau dikaitkan dengan autoimun ya jelas ada. Jadi makanan-makanan yang berpengawet yang mengandung gluten, terus orang yang mengalami gangguan defisiensi vitamin D, kekurangan vitamin D, ini kemungkinan ke arah autoimunnya lebih besar. Tentunya dia punya riwayat alergi ya. Nah ini. Oke, dan yang pasti sebenarnya adalah dari mulai sekarang nih Bun, kita harus menjaga fisik dan juga tubuh kita dan atur pola makan dan juga gaya hidupnya supaya menjadi lebih baik dan juga lebih sehat untuk meminimalisir atau mengurangi adanya penyakit-penyakit tertentu ketika nantinya ya Bun ya. Tapi nih ya dok ya, kita akan break sebentar. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Iya dok, nah tadi kan kita udah ngebahas terkait dengan faktor dan juga gejala dari MS ini. Nah tapi kalau misalnya apabila kita sudah terlambat, kita kan masih belum paham ya, maksudnya misalnya untuk pasien-pasien tertentu gitu yang mempunyai misalnya rabun ataupun misalnya bolak-balik WC, tadi kan tanda-tandanya seperti itu. Nah kira-kira kalau sudah terlambat gitu, apakah ada komplikasi yang ditimbulkan dari MS ini? Komplikasi penyakit apapun kalau ditangani terlambat pasti ada ya. Nah, tergantung daerah mana yang terkena. Jadi misalnya dia gangguannya di motorik gitu kan ya, terjadi kelumpuhan, bisa jadi kelumpuhannya ini membuat ototnya kadung menjadi kecil sehingga untuk kembali lebih kuat itu lebih sedikit kemungkinannya. Bisa dikatakan menjadi lumpuh permanen lah, intinya seperti itu gitu. Tapi yang paling penting di sini MS ini kan juga treatable ya, masih bisa ditangani. Tapi kalau dibilang sembuh 100% sih secara keilmuan saat ini belum. Oh, jadi belum bisa disembuhkan. Belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dan bisa dicegah keparahannya. Nah, itu bagaimana nih mencegah dan juga mengontrol keparahannya? Mencegah dan mengontrol keparahan ini tentunya kembali lagi, setiap apapun penyakit saya selalu bilang, kompakan nih. Dokter, pasien, keluarga, dan lingkungan. Nah itu ya, jadi ini penting banget.
Yang bisa dilakukan dokter adalah memberikan obat-obatan yang memperpanjang masa relapse atau memperpanjang masa kumat. Sehingga kan MS tadi kan cenderungnya kumat-kumatan ya. Betul. Jadi misalnya dalam 1 tahun misalnya orang ini kena MS pada bulan Januari, Maret, Oktober gitu misalnya ya. Tapi ketika dia berobat bisa jadi kenanya antara Januari sama Agustus aja. Cuman setahun 2 kali misalnya. Dengan keluhan yang relatif lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Tujuan berobat seperti itu. Kemudian dari pasiennya sendiri juga tentunya menghindari faktor resiko yang kemungkinan saat ini sudah dijadikan sebagai tersangka, itu misalnya merokok itu ya, itu merokok tuh nggak boleh tuh untuk orang MS. Ya, sebenarnya bukan orang MS doang ya, tapi dia terbukti itu memang ada bermasalah ke sana. Kemudian kalau memang vitamin D-nya kurang, konsumsi vitamin D dengan cukup. Nah ini, terus hindari terkena panas. Nah ini ya. Oke, jadi panas tuh harus dihindari dok. Kenapa? Panas harus dihindari. Jadi panas itu memang musuhnya penyakit autoimun. Musuhnya penyakit autoimun yang mutlak ada 2, itu panas dan stres. Nah ini nggak boleh. Jadi orang yang mengalami autoimun kalau dia terkena panas atau cuaca panas ekstrim atau dia kepanasan, dia gerah seperti itu ya, dan dia stres, autoimunnya kita sebut namanya flare, akan kambuh. Nah ini harus dihindari oleh si pasien tersebut. Dan keluarganya atau lingkungan juga penting. Ketika sedang terjadi serangan, support. Jangan menjadi pasien ini menjadi stres. Karena kalau stres dia akan sulit untuk pulih lagi kan, normal lagi. Nah itu, dan harus rajin melakukan ya fisioterapi dan apapun yang memang dibutuhkan dan dianjurkan oleh dokter yang menanganinya. Oh berarti MS juga harus fisioterapi juga dong? Iya, harus fisioterapi karena kan banyak yang terkena gangguan motorik. Jangan sampai akhir nanti ototnya mengecil yang mengakibatkan kelumpuhan permanen. Nah tapi kalau misalnya dokter sendiri pas ketika lagi melakukan praktek, nah perawatan dari rumah sakit sendiri untuk penderita yang MS ini apa aja dok? MS Selain obat-obatan ya biasanya dirawat kalau dia pada fase akut atau fase dia payah sekali. Ya. Maksud payah sekali ini apa ya? Nggak bisa jalan, menelannya susah. Kan menelan itu kan juga ada otot menelan ya. Sampai segitunya ya? Segitunya. Jadi makannya susah, nggak bisa jalan, lemah gitu kan ya. Fisiknya sangat drop sekali. Biasanya kita akan rawat. Dan rawat itu menggunakan obat-obatan dan suportif. Suportif di sini memang misalnya gangguan menelan apa boleh buat, mungkin kita pasang selang untuk makan. Nah, tapi ketika kepayahan ini sudah tertangani, meskipun MS-nya masih ada, kita bisa lakukan rawat jalan. Disinilah pentingnya peran keluarga. Nah, kalau saran dari dokter, nah ketika melakukan rawat jalan untuk di rumah sendiri itu seperti apa? Selain dari motivasi dan juga suportif ya, apakah memang ada treatment-treatment khusus yang dilakukan untuk penderita MS ini? Kalau treatment secara khusus sih nggak ada ya, karena ya prinsipnya kan kita tergantung dari MS-nya ini menyerang daerah mana, ya kan? Maka daerah mana yang terserang tersebut itu yang harus kita fokuskan untuk dijaga. Nah itu dia yang paling penting. Oke, berarti memang tergantung dari konsultasi sama dokternya juga ya, misalnya apa yang harus dilakukan. Dan semua yang terkena MS ini kan berarti beda-beda ya, maksudnya efeknya seperti apa dan juga langkahnya pastinya. Dan kalau misalnya pengobatan MS sendiri nih untuk di Indonesia, khususnya di rumah sakit Indonesia itu apakah sudah mumpuni dok? Sudah sih sebenarnya ada banyak obat-obatan sudah ada gitu ya. Dan dari sekian banyak obat yang namanya mungkin sangat sulit kita sebutkan di sini ya. Ada obat yang kita sering pakai namanya interferon, golongan interferon ya, namanya interferon obat ini. Obat ini ya itu gunanya tadi untuk mencegah kekambuhan dan mengurangi keparahan ketika kambuh. Bukan menyembuhkan. Nah, jadi targetnya utama dari MS-nya adalah meningkatkan kualitas hidup dari para penyintas MS tersebut. Oke, meningkatkan kualitas hidup dari MS. Jadi ya bunda-bunda kalau misalnya memang mengalami suatu hal yang dirasa seperti dokternya tadi sudah jelaskan ya, berbagai macam faktor yang mungkin biasa. Nah bunda-bunda harus warning nih, harus aware juga terhadap diri sendiri untuk memeriksakan lebih lanjut kepada dokter. Nah tapi ketika melakukan perawatan atau treatment nih, khususnya misalnya dari dokter sendiri, apakah akan ada gejala juga gitu, misalnya efek sampingnya, side effect gitu, dari atau pengobatan misalnya, maksudnya, atau tidak, misalnya entah misalnya jadi makin letih kah atau segala macam. Karena kan di satu sisi, misalnya kalau dari obat-obatan juga setidaknya juga ada efek sampingnya, misalnya dari misalnya kita misalnya masih aktif gitu, bisa jadi lemas gitu, atau misalnya jadi tidur gitu kan. Kalau untuk obat-obat MS sendiri gimana? Yang namanya sesuatu yang dikonsumsi, apapun ya, bukan hanya obat ya, pasti memiliki efek samping. Contoh,
kita makan yang sehari-hari kita makan apa nasi, Nasi, ya kan? betul. Kalau misalnya makan nasi kebanyakan dan kondisinya juga tidak memungkinkan kan bisa menjadi faktor resiko timbulnya diabetes sebetulnya kan ya. Nah, Iya. Tapi stigma di masyarakat adalah obat adalah suatu hal yang jahat memberikan efek samping. Sebetulnya nggak gitu. Jadi semua bisa memberikan efek samping dan dokter memberikan obat itu atas dasar pertimbangan yang sangat-sangat selektif dan matang-matang sekali. Nah itu ya. Mana manfaat dan resiko yang lebih besar? Kalau manfaat lebih besar, go ahead akan diberikan. Tapi kalau resiko lebih besar, kita akan skip, kita akan nggak akan memberikan obat tersebut. Jadi pada MS, pemberian obat dalam jangka waktu lama tentunya akan bisa memberikan efek samping yang mungkin muncul. Efek samping tidak pasti muncul, tapi mungkin muncul. Disinilah gunanya konsultasi dan tetap kontrol ke dokter. Ya, Supaya bisa dievaluasi. Supaya bisa dievaluasi, apakah sudah mulai muncul, apakah aman, apakah dosisnya kurang, ataukah apa harus penyesuaian apa yang harus dilakukan. Nah itu. Atau bisa jadi obatnya juga diganti juga Betul. ya, tergantung dari evaluasi dokter sendiri. Betul seperti banget. itu. Betul. Tapi kalau misalnya pasien dari MS ini menjalani perawatan, itu kira-kira ada pantangan tertentu nggak sih dok? Misalnya nggak boleh apa, dan misalnya dianjurkan untuk apa gitu. Pantangan sih sebenarnya enggak ya, kecuali yang tadi lah misalnya ngerokok terus kena panas itu ya mutlak lah ya. Dan pantangan tersebut sebenarnya tiap orang beda-beda. Jadi ada nih yang namanya penyakit autoimun tuh tiap orang tuh sangat beda-beda sekali. Ada orang yang kumat misalnya karena kena tepung roti, bisa. Atau ada orang yang kumat karena kena zat pengawet pada mie instan. Bisa, beda-beda, tapi nggak bisa disamaratakan. Ada juga yang kena kedelai, nggak kuat. Jadi beda-beda, tapi kok sih ini penyakitnya sama pakai kedelai bisa? Emang beda. Oke, Itu harus disusurin satu-satu, sangat rumit. Kan tadi kan dokter juga sempat bilang ya kalau alergi, asma itu juga sebenarnya masuk juga ke kategori autoimun. Nah, apakah penderita-penderita MS ini juga dilakukan yang namanya tes alergen juga? Nggak, karena alerginya bukan alergen yang dari bukan alergen yang seperti asma dari luar ya, bukan. Jadi prosesnya tuh beda. Kalau kita bicara alergi, mungkin di sini nanti lebih bidangnya ke daerah imunologi ya. Tapi kalau kita bicara sistem alergi itu ada 4 sebenarnya. Alergi tipe 1, 2, 3, 4 itu ada banyak sekali. Terus ada banyak sel-sel di tubuh yang terlibat. Sangat kuliah sekali yang namanya sel T, sel B gitu itu sangat banyak sekali. Pada MS tidak dilakukan dilakukan tes alergi karena mekanismenya berbeda dengan asma dan alergi kulit pada umumnya. Gitu. Jadi yang dilakukan tesnya apa tuh? Tesnya kalau pada MS biasanya kita harus melakukan MRI. Jadi kita membuktikan ini MS atau bukan. Oke, kita melihat MRI biasanya di situ akan ada gambaran di otak, gambaran kayak semacam kabut bahwa di sini adalah daerah MS dan cocok dengan keluhan pasien. Misalnya pasien mengalami gangguan penglihatan, ternyata di MRI di daerah penglihatan tersebut ada kabut, gambaran kabut. Oke, matching gitu kan ya. Kemudian untuk memastikannya lagi kita lakukan pemeriksaan sumsum tulang belakang, cairannya kita ambil ya. Cairan kita ambil lewat sini seperti metode pada saat injeksi orang mau sesar. Cuma kalau sesar dimasukin obat ini diambil cairan. Kemudian nanti dicek namanya oligoclonal band istilahnya gitu ya. Ada pita seperti itu yang di bawah mikroskop kelihatan. Kalau memang itu terbukti ada, ini MS, ya seperti itu. Berarti awal identifikasiannya itu dari tadi ya MRI dan juga dari pengambilan sumsum belakang. Nah, tapi kalau misalnya sudah melakukan perawatan atau pengobatan rutin nih dok, kira-kira apakah bisa timbul gejala lain atau komplikasi gitu ketika saat melakukan pengobatan atau perawatan tersebut? Selama dia terkontrol pada prinsipnya sih ya kemungkinan terjadi komplikasi sih kecil ya. Tapi memang kalau dibilang kumat-kumatan iya memang, tapi kan tadi tujuannya adalah memperingan gejala setelahnya. Jadi memang kalau komplikasi pada gangguan pada MS yang terkontrol kemungkinan kecil sih. Nah lanjut lagi nih dok, ini kan sekarang juga kan masih ibaratnya masih corona ya, masih COVID-19. Nah kalau misalnya untuk penderita MS ini, apakah boleh dilakukan vaksinasi? Nah ini tergantungnya kenapa? Tanya ke dokter yang menanganinya gitu loh. Obat apa yang diberikan pada MS? Nah, kalau ada obat-obatan yang ternyata mengandung steroid atau obat-obatan yang menekan sistem imun, maka vaksin bukannya nggak boleh mutlak, tapi jenis vaksin apa yang bisa membuat respon antibodi di tubuh. Jangan sampai orang ini diberikan penekan respon imun, dikasih vaksin, nggak ngefek.
Berarti jangan asal vaksin juga Jangan ya. asal Berarti vaksin. kalau misalnya walaupun pemerintah menganjurkan untuk vaksin, nah tetap harus konsultasi terlebih dahulu sama dokter spesialisnya ya, yang sudah Ya. menangani dari awal seperti itu. Tapi kalau misalnya MS ini dari awal apakah bisa dicegah tidak sih dok? Dicegah Dari awal nih, dari misalnya kalau awal. memang dari awal banget gitu. Belum ada Belum ada. pernyataan resmi dan literatur yang bisa menjelaskan itu. Oke, berarti emang harus hati-hati banget Harus ya, hati-hati. walaupun misalnya yang dirasakan itu adalah hal yang biasa ya dok ya. Betul. Jadi MS ini atau penyakit autoimun pada umumnya adalah merupakan salah satu, saya ibaratkan hutan belantara ya. Jadi kalau hutan belantara di situ ada jutaan spesies pohon. Yang kita kenal baru berapa sih? Masih Iya. banyak yang kita belum kenal. Itu yang terjadi pada penyakit autoimun, salah satunya MS ini. Jadi MS yang kita ketahui ya segini, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Makanya saya tadi katakan saat ini belum bisa disembuhkan, saat ini. Entah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan ada solusinya. Mudah-mudahan masih ada ya seiring kemajuan teknologi dan juga perkembangan teknologi. Betul. Tapi ya dok, misalnya kalau kita lihat nih, tadi kan terkait dengan pasiennya sendiri gitu. Dan harus ada suportif dari dokter, pasien, dan juga keluarga. Nah Iya. mungkin misalnya dari pihak keluarga kan melihatnya kayak biasa aja gitu ya. Apalagi mungkin sebagian orang juga yang kena sama MS ini juga mungkin terlihat normal-normal saja. Nah itu bagaimana suportif yang dibangun di keluarga supaya misalnya keluarga bunda-bunda juga mengerti nih kalau misalnya memang ada pasien MS yang ada di rumahnya. Hampir semua penyakit autoimun, saya bilang hampir ya, nggak semua ya, itu memang penampakannya biasa aja. Dan yang sering membuat orang autoimun itu down atau dia ngerasa gimana gitu ya, jadi stres segala macam, Karena dia pressure. dianggap lebay oleh lingkungannya. Oke. Padahal dia merasakan sesuatu. Dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman, dia merasakan suatu kesakitan, merasakan sesuatu yang terjadi pada tubuhnya tidak beres. Nah ini, tapi kembali lagi, rasa itu subjektif. Tidak bisa dilihat orang, tapi disinilah pentingnya empati dari lingkungan. Dan bagaimana cara membangunnya, ya mungkin dari pihak keluarga masing-masing jauh lebih paham bagaimana cara menangani pasien tersebut dan lingkungan sekitarnya. Oke, tipsnya dok, terakhir dok buat pemirsa di rumah. Ya tipsnya sebetulnya untuk khususnya tentang multiple sclerosis ini ya, ini kan gejalanya sangat-sangat umum sekali, ya kan. Yang paling penting adalah ketika kita mengalami gangguan 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin kita bisa anggap itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau lebih dari itu dan terlalu konsisten, sering muncul, selalu pikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak. Jangan pernah nganggap enteng ya. Kembali lagi, saya selalu beranggapan bahwa kalau bahasa anak mudanya ya, untuk urusan penyakit lebih baik kita berpikir lebay daripada terlalu santuy gitu ya. Waduh, keren banget nih. Jadi buat bunda di rumah juga buat pemirsa di rumah jangan lupa juga nih untuk terus mengecek ya kondisi tubuhnya sendiri karena yang paling aware terhadap tubuh kita ya diri kita sendiri. Betul ya banget. dok ya. Dan kalau misalnya sudah terjadi sesuatu atau kurang nyaman dengan tubuhnya bunda-bunda di rumah, nah mungkin bisa langsung cek ke dokter spesialis khusus juga supaya biar lebih tertangani lebih awal. Dan buat bunda-bunda nggak berasa nih ya dok ya, kita sudah di penghujung acara. Artinya sudah 30 menit. Habis sudah perbincangan hari ini dan banyak informasi yang menarik. Terima kasih ya dok ya sudah Terima hadir di kasih. sini. Nah buat bunda-bunda di rumah jangan lupa saksikan terus persembahan untuk bunda di episode yang gak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zahra Masid bersama dengan Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. kami pamit undur diri. Bye-bye.